arah depan, langsung memutarkan kudanya lewat di belakang Gunung Uhud ini, Bapak Ibu. Lewat di belakang Gunung Uhud ini dengan 400 pasukan kudanya dan menyerang dari arah belakang. Nah, setelah mereka ya, nanti Bapak Ibu sejarahnya saya jelaskan di bawah ya. Saya jelaskan dulu, kita berziarah dulu. Setelah itu kita foto bersama untuk diabadikan ya. Untuk diabadikan kenang-kenangan. Nanti kasih tahu sama keluarganya, oh iya ini waktu sahabat Marwah ke Madinah. Ya, kalau tertarik ayo kita semua ke Madinah ikut Pak Marwah, insya Allah keluarga Bapak Ibu semua senang. Mudah-mudahan yang ada di Indonesia segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ke tanah suci. Amin amin, Allahumma amin. Dan di sini setelah nanti foto-fotoan Bapak Ibu ya, foto-fotoan, nanti juga bikin video ya. Nanti bikin video, bikin yeyel. Biasanya kalau saya bawa jemaah haji atau jemaah umroh, bikin yeyel Bapak Ibu. Bikin yeyel, gitu caranya. Travel Pak Marwah, mantap. Nah, gitu nanti. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum, hai semuanya. Sekarang saya ada di Jabal Uhud dan sekarang kita menuju ke pemakaman syuhada. Oke teman-teman, ikutin terus ya videonya sampai selesai. Ikutin terus videonya sampai selesai. Kita bersiara di sini di Jabal Uhud. Depannya ada makam syuhada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita yang mana Allah telah menakdirkan kita semua sehingga bisa sampai ke tempat bersejarah ini. Tempat ini Bapak Ibu semua adalah tempat bersejarah perjuangan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dulu Rasulullah pernah berperang di sini habis-habisan Bapak Ibu untuk memperjuangkan agama Islam, sampai-sampai pelipisnya tergores berdarah oleh pedang dan giginya sampai patah di perang Uhud ini Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah seorang Nabi giginya sampai patah di sini karena memperjuangkan agama Islam. Dan dari kita melihat ke peta ini, setelah habis sholat subuh, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan pasukannya, yaitu berapa pasukan? Ini dari kota Madinah. Ini kota Madinah Bapak Ibu. Rasulullah yang hijau ini, Rasulullah menuju ke medan perang Uhud ini. Ini medan perang Uhud ya, Gunung Uhud. Nah, ketika di perjalanan ada 300 kaum munafikin yang tidak mau ikut berperang bersama Rasulullah. Pada awalnya kaum muslimin berjumlah berapa? 1.000 dikurangin 300 orang munafik yang tidak mau berperang bersama Rasulullah, berarti tinggal berapa? 700. Tinggal 700. Sisanya ini Bapak Ibu semua ikut bersama Rasulullah untuk berperang di Gunung Uhud ini. Nah, setelah Rasulullah sampai di perang Gunung Uhud ini Bapak Ibu, yang pertama Rasulullah mengatur taktik strategi perang terlebih dahulu. Dari sisi kanannya Rasulullah membentengi dengan Gunung Uhud. Dari sisi kirinya pasukan pemanah oleh Rasulullah ditaruh di atas Gunung Rumat, banyaknya 50 orang. Dan ketika itu Rasulullah memerintahkan, kalian jangan turun dari posisinya dari Gunung Rumat yang ada di sana, apapun yang terjadi.
baik kami menang ataupun kalah. Sehingga ketika itu Bapak Ibu semua ada pasukan pemanah yang turun, ya, mereka mengira bahwa perintah Rasulullah itu hanya berlaku ketika peperangan dimulai saja. Mereka Bapak Ibu semua termasuk yang turun itu hanya berjumlah 40 orang saja, sisanya masih tinggal di atas. Kaum kafir Quraisy yang menyerang kaum muslimin ketika terjadinya peperangan Uhud. Yang panah ini Bapak Ibu tandanya kaum muslimin, orang kafir Quraisy yang menyerang dari arah belakang ini. Dan nanti sejarahnya saya jelaskan di sana saja ya, di sana tanpa menggunakan mikrofon ya, karena di sana juga antri dan juga saya di sini takut nggak boleh lama-lama. Ya Ustaz. Bentar Pak, foto bersama dulu. Sama-sama. Iya. Permanen di sini adalah kenapa lanjut. Tapi kalau di Indonesia ya sebagian karena di Indonesia di atas ziarah-ziarah kubur termasuk di Permanen kita 100 tahun pada banjir di sini, sehingga para sahabat itu para kaum muslimin jadi Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadapi orang-orang kafir Quraisy sampai-sampai pelipisnya tergores berdarah, giginya sampai patah di sini Rasulullah. Bapak Ibu, peperangan Uhud ini terjadi pada 3 Hijriah, 3 tahun setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah, dari kota Mekah menuju ke kota Madinah Al Munawwarah. Setelah subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya pergi dari kota suci Madinah menuju ke medan perang Uhud ini dengan membawa 1000 pasukan. Tapi setelah tengah jalan ada 300 kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Berjumlah 1000 dikurangi 300 menjadi berapa? Menjadi 700. Sisanya itu yang setia ikut ke sini bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau dengan pasukannya sampai ke tempat ini Bapak Ibu sebelum berperang, maka beliau mengatur taktik strategi perang terlebih dahulu. Dari sisi kanannya beliau membentengi dengan gunung Uhud, dan dari sisi kirinya beliau membentengi dengan gunung Rumat yang ada di sana. Sehingga kata Rasulullah tidak mungkin musuh menyerang dari atas gunung. Itulah taktik cerdas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisi kiri sudah aman, tinggal dari mana? Dari belakang, karena musuh di sana Bapak Ibu ya. Tinggal dari sisi belakang. Nah, dari belakang inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau takut diserang dari arah belakang. Untuk mencegah itu terjadi, maka Rasulullah mengambil 50 pasukan pemanahnya ditaruh ke atas gunung Rumat. Untuk apa? Untuk menjaga serangan dari arah belakang. Dan ketika itu Rasulullah berwasiat kepada 50 pasukan pemanahnya, apapun yang terjadi kalian semua jangan turun, baik kami menang ataupun kalah, atau bahkan ada burung memakan bangkai, memakan kami, kalian jangan turun dari posisinya. Itulah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika terjadi perangan di sini Bapak Ibu, asas taktiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka awalnya kaum muslimin bisa memenangi perangan Uhud ini. Awalnya menang, dan orang-orang kafir ketika itu mundur ke belakang, tidak bisa menghadapi kaum muslimin, mundur ke belakang sambil meninggalkan harta ghanimahnya di sini. Bapak Ibu, paham harta ghanimah? Harta rampasan perang.
mereka mundur meninggalkan harta ghanimahnya di sini. Setelah mereka meninggalkan harta ghanimah di sini, maka 50 pasukan yang ditaruh oleh Rasulullah di Gunung Rumat, mereka melihat dan mengira bahwa wasiat Rasulullah, perintah Rasulullah hanya berlaku ketika peperangan terjadi saja. Mereka salah paham Bapak Ibu semua. Dan pada akhirnya mereka turun ke bawah untuk mengambil harta ghanimah. Namun ada yang mengatakan yang turun itu hanya 40 orang saja. Yang turun dialah yang mengharapkan dunia, yang di atas dialah yang mengharapkan akhirat. Nah, ketika mereka turun ke bawah untuk mengambil harta ghanimah, maka Khalid bin Walid melihat dari depan, langsung memutarkan kudanya lewat di belakang Gunung Uhud ini Bapak Ibu. Lewat di belakang Gunung Uhud ini dengan 400 pasukan kudanya dan menyerang dari arah belakang. Nah, setelah mereka berhasil menyerang dari arah belakang, maka pemimpinnya Abu Sufyan langsung menyerang dari arah depan, sehingga ketika itu terjadilah dua arah serangan yang berlawanan, dari depan dan juga dari belakang. Ketika kaum muslimin diserang dari dua arah yang berlawanan, maka kocar kacir Bapak Ibu semua. Kacau balau ketika itu. Para sahabat bahkan membunuh temannya sendiri karena ketidaktahuannya. Dan ketika itu banyak korban di sini, 70 syuhada, 70 sahabat yang meninggal ketika terjadinya perang Uhud ini Bapak Ibu semua. Dan ketika itu Sayyidina Hamzah tertombak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Minal mu'minin. Minal mu'minin. Wal muslimin. Antum musabiqun. Wa nahnu. Insyaallah. Bikum lahikun. Nas'alullah lana. Wa lakum. Wa yarhamullahu. المستقدمين منكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليك يا سيدنا حمزة يا أسد الله وأسد رسول الله Sekarang kita naik gunung. Sekarang kita kembali ke bus. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Bye bye. Ma'assalamah.